Katakan di samping kiri kananmu, Bapa sangat mengasihimu. Coba katakan dengan senyum teman-teman. Hari ini kita akan belajar lagi. Kalau minggu lalu kita belajar tentang bagaimana 3 orang muda yang diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang sangat amat menakutkan, yaitu dibawa kepada keadaan antara hidup dan mati. Dan kalau hari ini kita akan belajar bagaimana untuk kita tetap bertekun dalam iman kita kepada Bapa kita. Kalau tadi yang memberikan kesaksian tentang doa, jadi doa itu kekuatan kita teman-teman. Kalau kita tidak berdoa bagaimana kita kuat? Jadi saat kita berdoa itu nafas kita. Kita berdoa kepada Bapa, artinya bahwa kita tidak bisa tanpa Bapa. Nafas yang kita punya ini milik Bapa. Suatu saat bisa diambil daripada kita. Jadi sekali lagi, selagi Bapa masih berikan kita kesempatan, mari pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Karena belum tentu hari ini kesempatan beda dengan yang berikutnya, hari-hari berikutnya. Jadi saya secara pribadi terberkati dengan kesaksiannya Mega. Jadi perjuangannya kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan yang punya kamar sendiri, doanya harus lebih kencang lagi. Bukan doa kencang-kencang besar-besar, bukan. Tapi semangat doa itu tetap menyala-nyala gitu. Teman-teman, ini ngomong-ngomong tentang doa. Papa saya, jadi waktu beliau baru bertobat, itu sekitar tahun 2004, ya sekitaran itu. Jadi jam 3 pagi, saudara tahu beliau sudah buka itu keyboard dan beliau menyanyi. Teman-teman tahu kalau keadaan jam 3 hampir siang itu dalam posisi semua lagi mimpi ya. Ini Bapak semua ini keyboard, haleluya, sudah memuji. Kita yang anak-anak yang di dalam kamar nih, aduh Bapak Tuhan ini ketep telinga susah sakit. Ini mau mati, ini bilang bangun doa aku sonde. Tapi dalam hati lagi, ayo bangun doa, ayo bangun doa. Masih batola bahela. Masih hampir siang begini, ini masih tidur enak, mimpi enak gitu. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka harus bangun. Meskipun menyanyi pun tapi mata, pikiran dan pokoknya lari kemana-mana. Mulut yang menyanyi tapi pikiran suka kemana-mana. Satu kali kawan-kawan, waktu Bapak yang jam 3 itu nyanyi, tiba-tiba sekitar 20 menit atau 30 menit ada orang yang ketuk pintu. Saya pikir aduh jangan kok ini orang datang mengamuk ketong gara-gara ini menyanyi dari jam 3 pagi. Ternyata waktu dibuka pintu bukan orang datang mengamuk, tapi datang menangis. Dan kami langsung kaget tuh, ini anak kenapa kok datang menangis. Jadi anak ini dia anak yatim piatu dan dia kakak paling besar. Jadi ya kakak paling besar mungkin banyak beban yang dia pikirkan. Jadi waktu dia lagi mabuk kawan-kawan. Jadi waktu dia lewat depan rumah dengar Bapak nyanyi, dia duduk dia menangis sepanjang Bapak nyanyi, dia menangis. Sampai dia tidak tahan lagi, dia ketuk pintu, dia mau kepengen masuk ikut doa. Minta didoakan. Jadi saya kadang berpikir, Bapak kita tuh luar biasa ya. Menurut orang lain, kita kelihatan terlalu sok-sok banget ya, sok-sok rohani. Tapi kan kalau kita punya kerinduan dan kita lakukan dengan ketulusan hati, bukan supaya orang bilang, wih ini rohani sekali. Ada buat hal-hal luar biasa yang Bapak buat. Jadi dari situ saya melihat lewat pujian yang kita naikkan, memberkati ketempuh hidup. Tapi orang yang mendengar pun merasa diberkati, merasa menyentuh mereka punya hidup. Nah, tentang doa kawan-kawan, mari saya bawa teman-teman kita lihat di Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35. Ini tentang hal doa teman-teman. Markus 1 ayat 35. Saya baca buat kita. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar.
Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ia di sini yasa kita. Jadi Bapa kita juga memberikan teladan bahwa pagi-pagi benar Bapa kita juga berdoa. Ini teladan yang luar biasa teman-teman. Bahwa ini Bapa kita yasa kita pun juga berdoa. Nah kita hampir siang ngapain? Masih buka lagi lihat, wih ini hari ini apa ya? Ada yang sampai malam tidak tidur, lihat periksa semua, ini TikTok, ini Facebook, ini Instagram. Periksa, macam kayak bagian penguji atau bagian untuk periksa-periksa begitu ya. Padahal tidak dibayar, tapi tiap hari buka terus, cek terus gitu. Ya itu tidak ada di sini ya, itu di luar sana ya. Tidak ada, di sini semua anak-anak baik ya. Nah kita lihat dari teladan Bapak kita, bahwa Bapak kita saja berdoa. Bapak memberikan teladan buat kita untuk berdoa. Nah di dalam kita bertahan atau bertekun di dalam iman kita, doa itu penting. Amin. Doa itu penting. Hidup kita ini perlombaan kawan-kawan. Kalau minta maaf biasa kalau ada kematian, ada quote atau ayat firman Tuhan bilang, aku telah mengakhiri pertandinganku, ya kan? Pernah dengar ayat itu kan? Aku telah mengakhiri pertandingan imanku gitu. Jadi hidup selama kita hidup ini perlombaan kawan-kawan. Selama kita hidup ini perjuangan kawan-kawan. Selama kita hidup perlombaan, kita masuk dalam perlombaan. Nah, di saat kita ada berlomba, apa yang kita lakukan? Kalau atlet pasti dia akan latihan terus kan? Tiap hari dia jogging, meskipun dia tidak tahu kapan dia harus ngalamin masuk dalam pertandingan. Amin. Tapi dia tiap hari latihan, dia tiap hari mempersiapkan dirinya, karena dia akan menghadapi pertandingan besar. Atau mungkin pertandingan skala-skala tertentu. Nah, begitu juga dengan ketumpung kehidupan kawan-kawan. Melatih diri untuk ibadah, melatih diri untuk berdoa, melatih diri untuk baca sabda Bapa ini, mempersiapkan ketumpung diri. Kita latih dari sekarang. Kita latih, kita hidup dari sekarang. Karena apa? Ke depan kita akan hadapi banyak hal. Kalau kita tidak kuat, kita tidak tahan uji. Mari kita sama-sama baca dulu di Ibrani pasal 12. Kita baca di Ibrani pasal 12. Semua sudah dapat? Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 11. Kita baca per ayat dulu. Nanti saya mulai duluan. Semua sudah dapat? Yang sudah dapat bilang amin. Oke, mari kita baca. Saya mulai duluan di ayat 1 dengan perikop nasihat supaya bertekun dalam iman. Ayat yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Oke, sampai di ayat 4 saja, nanti baru kita lanjut lagi. Jadi ini bicara tentang bahwa ada awan saksi di sekeliling kita. Ada banyak orang yang lihat hidup kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bukan kita berpura-pura baik, tapi mari kita berubah oleh karena kita mengenal Bapa. Jadi pertobatan itu bukan, oh Kak, besok bertobat dulu tahun 2000 tuh besok bertobat Kak. Lalu sekarang
bukan ngomong yang dulu-dulu. Tapi sekarang apakah kita masih hidup di dalam Bapa atau tidak? Atau yang sekedar mengingat yang dulu? Dulu pernah begitu, tapi sekarang apakah masih kita hidup di dalam Bapa? Apakah kita masih percaya sama Bapa? Apakah kita masih punya iman kepada Bapa? Jadi bagaimana kawan-kawan? Mari kita berubah. Pola pikir kita harus berubah. Pertobatan itu kalau bahasa asli dari Yunani itu bilang metanoia. Jadi perubahan pola pikir. Jadi kita yang sudah dengar sabda Bapa, kita yang sudah dengar berbagai pengajaran tentang Bapa kita, mari kita berubah. Mari kita berubah. Kalau ya tadi di ayat yang pertama di bagian B, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Apa yang menjadi penghalang dalam ketong kehidupan? Masing-masing ketong beda-beda ya teman-teman. Masing-masing punya, kalau mau kenal Bapa pasti ada hal-hal yang mengganjal gitu. Ya pasti satu kemalasan. Kalau su malas, lihat itu mau berdoa nih, itu Alkitab tuh mungkin ketong pi ibadah do baru ketong buka. Selama sonde pi ibadah maka dia tersimpan rapi. Jadi mari teman-teman, apa yang ketong alami hari-hari ini? Ketong lagi dibentuk Bapa, kita lagi dididik sama Bapa. Jadi ranting-ranting yang dalam hidup ketong yang tidak menghasilkan buah, itu akan dipangkas dalam ketong kehidupan. Apa yang merintangi ketong, apa yang menjadi penghalang ketong, itu yang ketong harus lepaskan dalam ketong kehidupan. Mungkin ketong bilang beta nih kalau su nonton, beta lupa yang lain. Beta kalau su jalan, beta su lupa doa. Nah, dari hal-hal kecil ini mari ketong perbaiki. Mari ketong perbaiki. Kalau ketong dulu berdoa nih jarang-jarang, mari ketong perbaiki. Mari ketong refleksikan di dalam ketong pun diri lagi. Ini sudah akhir tahun ya teman-teman, bulan Desember. Jadi coba kita renungkan kembali dari Januari sampai sekarang ini bagaimana kita punya kehidupan. Bagaimana kita punya ketaatan sama Bapa. Bagaimana kita punya jam doa sama Bapa. Bagaimana kita punya ketaatan untuk baca sabda Bapa. Bagaimana kita punya ketaatan untuk melakukan perintahnya. Karena setiap kita mau berubah, amin. Kita tidak mau di dalam situasi dan kondisi ini terus kan. Jadi tiba-tiba kalau ada pengujian dari Bapa, pengujian begini maksudnya adalah pemurnian. Kita jangan kaget, Bapa ini susah yang beta Kenapa ini masalah bisa terjadi? Kenapa beta harus ada di situasi dan kondisi yang sangat menekan? Bapa kita punya tujuan. Karena apa? Bapa mengasihi kita. Bapa menjadikan kita bukan anak-anak gampangan. Kalau kita dianggap anak, berarti kita lagi dibawa Bapa untuk berjalan dalam rancangannya untuk mencapai yang namanya kesempurnaan. Bapa kita mau kita sempurna seperti Bapa. Bukan sempurna seperti Bapa yang pencipta itu, bukan. Tapi karakter itu, Bapa itu ada dalam kehidupan. Nah, kita lihat di ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang sampai ayatnya yang ke-7. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Bapa menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau kita ikut Tuhan, kita ikut Bapa kita, tidak ada hidup yang enak-enak kawan. Hidup terus diproses. Dan diproses itu sakit kawan-kawan. Atau ada yang bilang, sonde kak biasa sa proses nih, biasa sa kak. Proses sakit kawan-kawan. Kalau minggu lalu saya bilang emas yang dipanaskan itu, yang dimurnikan,
Itu tidak gampang kawan-kawan. Kita baru dapat hal kecil yang terjadi dalam kehidupan. Saya tahu, beson sanggup oleh Tuhan. Beson sanggup oleh Bapa. Rasa-rasa nih, son bisa. Tapi Bapa punya tujuan. Bapa lagi didik kita. Tiba-tiba kita lagi mengenal Bapa lebih dalam, banyak yang menghindar dari kita. Banyak yang tidak suka dengan kita. Banyak yang ngomong-ngomongin kita. Ada konsekuensi kawan-kawan saat kita mau mengenal Bapa kita. Kita harus siap, kita tidak disukai sama orang-orang. Kita siap untuk ditinggalkan sama orang-orang. Nah, kita lihat ya tadi di ayat yang ke-5 dan 6 bahwa Bapa sangat memperhatikan kita. Jadi orang-orang yang ada di dalam didikan Bapa, yang dalam pembentukan Bapa, itu diperhatikan sama Bapa. Jadi jangan merasa, Bapa hidup begini nih. Kenapa Bapa ada di bawah beta atau beta ada di ini keluarga yang seperti ini ya? Kenapa Bapa hidup susah sekali ya? Kenapa Bapa keluarga tidak sama seperti keluarga-keluarga yang lain ya? Yang begitu penuh dengan sukacita, penuh dengan kasih sayang. Kenapa Bapa keluarga harus seperti ini? Kenapa Bapa keluarga harus broken home? Kenapa Bapa keluarga penuh dengan kesusahan, miskin? Kenapa beta tidak terlahir di dunia barat? Langsung langsung bahasa Inggris. Kenapa Bapa? Kenapa beta ada di sini di kota Kupang yang panas sekali? Kenapa Bapa? Bapa kita tahu rancangannya dalam hidup kita. Dan Bapa tahu kamu mampu untuk hadapi. Amin. Terkadang kita lupa bersyukur sama Bapa. Terkadang kita hanya mengeluh dan mempertanyakan kenapa tanpa kau menanyakan kepada Bapa. Apa Bapa maksud dalam ini? Beta ada di ini keluarga seperti ini. Apa maksud Bapa beta ada di lingkungan yang seperti ini? Apa maksud Bapa beta ada di dalam lingkungan kerja seperti ini? Kira-kira kau jalan semua ini soalnya baik habis. Kita mau hidup baik, kita mau hidup takut Bapa seperti keadaan yang susah sekali. Tapi lihat, Bapa lagi ajar kita, Bapa lagi didik kita. Semua tahu Raja Wali, burung Raja Wali semua tahu. Jadi proses bagaimana Raja Wali, induk Raja Wali ini melatih anak-anaknya untuk terbang itu sangat luar biasa kawan-kawan. Karena sudah ada di puncak dahan yang tinggi besar, lalu dia induk ini menggoncang balikan itu sarang. Kalau saudara pikir ini induk nih, dia so kasihan di anak kok masih kecil-kecil nih, digoncang-goncang itu ini sarang. Kalau dia anak jatuh dan mati gimana? Tapi lihat, induk Raja Wali dia tahu. Dia lagi melatih anak-anaknya. Saat terjadi goncangan di dalam sarang itu, pasti kan anak-anak teriak, wah, gitu kan, karena tinggi saudara. Tapi dengan secepat kilat, induk Raja Wali datang. Saudara pikir satu kali, itu pasti terus-terus. Sampai burung Raja Wali yang kecil ini bisa terbang. Jadi Bapa kita luar biasa kawan-kawan. Dia mengajar kita untuk melihat bagaimana Bapa kita buat sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan. Lewat setiap persoalan yang kita hadapi. Jadi kita dididik yang pertama karena kita anak Bapa. Amin. Jadi kalau kita anak Bapa, siap untuk dididik, dibentuk, diproses. Mungkin ada yang begini, Kak, kenapa ya? Bebo hidup nih kok beda dari orang lain nih. Hidup nih susah terus. Orang lain yang lihat Bebo hidup nih kayak baik.
ketawa terus. Tapi coba kamu tanya, dia punya masalah atau tidak? Karena setiap orang punya persoalan, dia belajar untuk mengatasinya sendiri. Jangan lihat orang yang ketawa-ketawa, kamu tidak tahu di belakang itu semua ada air mata yang mengalir. Jadi setiap kita diproses untuk kita bergantung sama Bapa. Kita dididik untuk bergantung sama Bapa. Karena kita anak-anak Bapa. Amin. Nah, persoalan di sini adalah apakah kita mau relakan kita po hati untuk dibentuk atau tidak? Sakit kawan-kawan kalau masuk dalam pembentukan. Sakit. Di saat orang lain bisa berjalan kiri kanan, bisa refreshing, bisa healing, Anda disuruh untuk berdoa. Kamu mau jalan keluar begini, berdoa. Masuk pelan-pelan. Kenapa itu harus berdoa terus sih? Pas mau jalan di sana, ingat ibadah. Padahal suruh rencana nih, ketemu di sana, foto-foto, tapi hati bilang ibadah. Saudara, itu pilihan yang sakit. Di saat kita lihat ketemu kawan bisa sana bisa ketawa hiha, kita nggak ada datang ke berdoa. Ini harga yang kau bayar. Jadi tidak ada yang namanya sia-sia. Amin. Kalau saudara dan saya taat melakukan apa yang Bapa mau, taat untuk berdoa, taat untuk datang beribadah, itu harga yang saudara bayar dan Bapa akan perhatikan itu. Bapa akan perhitungkan itu. Jadi tidak ada yang namanya sia-sia. Jadi Bapa kita tuh luar biasa kawan-kawan. Dia memperhatikan kita luar biasa. Bahkan sampai hal terkecil pun dalam hidup kita dia perhatikan. Mari kita lihat lagi di ayat yang berikutnya. Di ayat yang ke-7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Bapa memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ayat yang ke-9, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Jadi kalau kita Bapa, di sini saya percaya semua taat sama Bapa ya, sama orang tua ya. Amin. Kok aminnya kecil sekali ya? Amin. Ini yang lain begini, kenapa harus? Kadang suka ada yang kalau Bapak sudah suruh, soalnya ada yang lain, kok Bapak kok beta sah. Jadi orang tua kita membentuk kita, mendidik kita. Kita harus taat kawan-kawan. Kita harus hormati orang tua kita. Supaya umur kita panjang. Jangan orang tua bilang gini, berdoa terus maksudnya perubahan dalam rumah. Tak usah berdoa lah. Langsung kalian jangan bilang gini, Bapak jangan halang-halangi kami untuk pergi berdoa. Sebenarnya yang harus koreksi diri kita. Kita berdoa ini ada perubahan kok tidak dalam kita kehidupan. Iblis senang kawan-kawan pergi doa. Iblis senang kawan-kawan pergi ibadah. Tapi iblis tidak senang kalau kamu berubah. Paham sampai sini? Jadi Anda mau keliling persekutuan semua Anda pergi habis. Tapi kalau Anda tidak berubah, itu sama saja. Apa yang saudara dengar? Atau yang sekedar bilang gini, yang penting orang tahu beta nih anak Tuhan. Pokoknya orang udah boleh beta nih, lu nih para persekutuan sini tuh, lu nih terlalu keren nih. Apakah hanya pujian yang kita mau? Tapi kita harus berubah apa-apa. Nah teman-teman, Bapak kita punya tujuan. Untuk bentuk kita, untuk didik kita,
untuk menjadi yang lebih baik lagi. Nah, mari kita memberi ketempuh hidup untuk taat sama Bapa, untuk mau dibentuk sama Bapa. Ayat yang ke-10 bilang, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi Bapa kita punya tujuan dalam hidup kita, supaya kita hidup dalam kekudusannya. Kekudusan itu tidak datang dengan gampang, kawan-kawan. Ada harga yang harus kita bayar. Kita harus mengenal Bapa kita lagi. Kita harus mengizinkan Bapa kita untuk bergerak dalam kehidupan, berkarya dalam kehidupan. Karena semua yang baik itu bukan dari kita pun diri, semua itu dari Bapa. Yang benar itu bukan dari kita pun diri, tapi semua itu dari Bapa. Nah, mari kita datang kepada sumber air hidup ini, supaya kita terus hidup dan berkemenangan. Dan tujuannya adalah keselamatan jiwanya kita. Jadi kalau hanya atlet itu hanya dia berusaha untuk bagaimana dia mempersiapkan dirinya untuk ikut perlombaan yang secara dunia ya kawan-kawan. Dengan tujuan hanya hadiah itu. Nah, kita berlomba untuk keselamatan jiwa kita. Jadi kita harus tekun teman-teman. Ya, setiap kita ada up and down. Ada kadang kita semangat, kadang-kadang tidak. Tapi mari kita pacu ketopun diri. Mari kita pandang Bapa kita, pandang Yasa kita. Bapa kita berjuang untuk Golgota. Kalau Bapa kita tidak mati di Golgota, ketson ada le. Soalnya ada. Tapi karena Bapa kita berjuang, berdarah-darah untuk tujuan Golgota itu, supaya kita dapat pengampunan. Nah, apa yang kita lakukan untuk terus menghidupi ini pengampunan yang Bapa berikan buat kita? Jadi diizinkan kita mengalami berbagai hal, tujuannya supaya kita ingat Bapa, ingat perjuangannya, ingat pengorbanannya. Bahwa Bapa kita sudah menunjukkan teladan buat kita. Kalau kau lihat manusia, kau kecewa. Kau sulang, wih ini kakak hebat le. Tapi tiba-tiba kau lihat ini kakak jatuh. Begitu ternyata dia masih lebih baik dari dia ternyata. Kalau kita melihat manusia, kita pasti kecewa. Karena manusia juga bisa jatuh. Tapi kalau kita lihat sama Bapa kita, kita menantikan Bapa kita dapatkan kekuatan baru. Amin. Jadi tidak ada yang kelihatan susah, tidak ada kelihatan yang begitu membebani kita. Tapi kalau kita lihat Bapa kita dikasih kekuatan baru. Kita pandang Bapa kita dapatkan kekuatan baru. Kita pandang Bapa kita diberikan semangat yang baru. Yeremia atau Yesaya bilang, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Bapa akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka akan berlari dan tidak akan menjadi lelah. Kenapa? Kekuatan itu dari Bapa. Tidak ada yang mustahil bagi Bapa kita. Amin. Mari kita lihat lagi bahwa Bapa kita memberikan teladan. Bapa kita berdoa juga buat kita. Nanti teman-teman pulang di rumah bisa baca di Yohanes pasal 17. Itu doa Bapa untuk setiap anak-anaknya. Jadi Bapa tidak kasih tinggal kita berjalan sendiri. Bapa ada bersama-sama dengan kita. Mungkin teman-teman begini, kenapa hidup ini sulit sekali ya Bapa? Kalau kita ingat kembali di 1 Petrus 1 ayat 7. Coba kita buka 1 Petrus 1 ayat 7. Sudah dapat? Mari sama-sama baca. 1
1, 2, 3. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yasa menyatakan dirinya. Jadi menguji diri kita, sejauh mana kita bergantung sama Bapa. Kalau kita tidak mengalami kesulitan, minta maaf karena mungkin kita lupa sama Bapa. Kok hidup ini aman, nyaman, tentram, tidak ada sesuatu yang menyulitkan. Tapi kalau kita diizinkan ada dalam kesulitan, Bapa lagi ajar kita untuk bergantung sama Bapa. Jadi bersyukur kawan-kawan kalau hari-hari ini mengalami kesulitan, mengalami proses dalam hidup, bersyukur karena mata Bapa sedang tertuju pada Anda. Dan aja jangan hanya bilang gini, kasihan. Dan terlalu mengasihani ini diri, kasihan Bapak hidup, kasihan. Tapi tidak punya tindakan untuk maju. Kalau kita mengasihi Bapa, kita harus buktikan kalau kita mengasihi Bapa. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata, tapi kita menunjukkan dengan sikap kita. Di ayat yang 11 teman-teman bisa lihat, Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi memang tidak mendatangkan sukacita, duka cita yang datang. Tapi lihat, di balik itu semua ada hal yang diberikan bagi kita. Yang benar daripada Bapa kita itu ada dalam hidup kita. Karena kita mau taat sama Bapa kita. Nah, di sini ada dua hal yang berbeda dari pembacaan ini, bahwa di satu sisi kadang kita taat sama Bapa, tapi di satu sisi ada hal yang berbeda. Saat kita benar, kita menjadi orang yang berontak. Jadi Bapa kita tidak paksa kita untuk taat sama Bapa. Biar itu menjadi kerinduan kita. Karena semua yang berasal dari Bapa akan datang kepada Bapa. Jadi kalau kita ngomong dengan kawan, kita sharing sama dia dan ngomong, dia tidak mau berubah. Kita sudah punya hak untuk bilang, lu harus berubah, lu harus berubah. Paksa orang anak harus berubah. Tidak, you cukup kasih tahu dan you berdoa buat tuh orang. Biar waktu Bapa untuk dia dan dia mengalami perubahan. Kalau tong semua orang kotong paksa untuk kenal Bapa, kita lagi kita seomo ini orang ini batu piak kak. Wih, dia kepala keras lek. Kita omong nih, ya kita omong sah. Tapi urusan perubahan itu urusan Bapa kita. Paulus menanam, Apolos menyiram, tapi Bapa yang memberi pertumbuhan. Supaya kau jangan megah bilang, wih itu dia bertobat tuh karena beta. Lu tahu tuh pentikam lutut nih, wih hujan angin kak untuk dia, sampai dia berubah itu. Jadi ketong sudah ada alasan untuk ketong bermegah diri bahwa ketong tuh bisa, ketong tuh hebat. Karena ketong bisa buat orang bertobat. Bapa yang buat orang bertobat, Bapa yang buat orang berubah. Amin. Jadi tugas kita kasih tahu dan doakan. Kasih tahu dan doakan. Karena itu urusan Bapa kita. Yang kedua teman-teman, tadi 1 Petrus tadi bilang maksudnya adalah untuk kemurnian iman kita. Yang kedua adalah di saat kita yang sudah mengalami ini, kita bertemu dengan orang yang baru dalam proses seperti yang kita sudah alami, kita bisa share sama mereka. Bahwa saya juga pernah ada itu posisi. Dan ini yang saya lakukan. Dan ini yang Bapak nyatakan dan Bapak berkarya luar biasa. Jadi kita memberikan support, memberikan semangat buat orang-orang di sekeliling ketong yang lagi dalam situasi dan kondisi yang pernah ketong alami. Jadi kadang bilang, bepu hidup ini susah sekali. Lalu tiba-tiba kita sudah mulai dekat dengan Bapa dan kita mengalami perubahan. Saudara pikir
itu untuk kalian pun diri sendiri saja. Tidak. Ada orang-orang yang di luar sana pun yang punya persoalan yang sama dengan saudara akan datang cari saudara. Karena apa? Saudara sudah berkemenangan di situ. Amin. Jadi saudara dibentuk sekarang, hidup saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup saudara menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tapi jangan orang yang belum pacaran ya, belum pernah mengalami putus cinta, saudara jangan coba-coba nasihat orang yang baru putus cinta. Saudara yang belum pacaran, belum pernah putus pacar, jangan coba-coba nasihat orang yang berputus. Dia bilang, lu harus kuat, lu harus berdoa. Dia langsung dia gini, kok memang lu pernah pacaran deh? Lu pernah tahu yang namanya rasa sayang? Lu pernah tahu yang namanya dikecewakan? Nah, karmana su. Saudara jangan bilang ayat Alkitab ini menyatakan harus percaya sama Bapa. Dia akan lihat lagi hal gini. Ini masalah perasaan kawan-kawan. Jadi kalau saudara belum ada di itu posisi, jangan coba-coba nasihat ya, kasihan nanti kalian. Karena kalau kalian ada di itu posisi, wih dulu beta nasihat orang nih sampai ke rel kereta api putus-putus, pas dia beta begini, aduh, menangis bombay so. Aku mau lari kemana, ke laut kah? Aku mau teriak di hutan kah? Jadi setiap kita punya persoalan, kita dibentuk Bapa untuk berkemenangan di area itu, supaya kita menjadi jawaban bagi orang-orang di sekeliling kita. Amin. Jangan bukan begitu langsung lagi, ketong pacaran, ketong putus rame-rame, supaya sebentar nanti kalau banyak yang jiwa-jiwa yang tanya, ketong bisa omong kak, pakai otak cuma. Kayak kalau omong tentang pacaran begini semua sumringah begitu ya. Semua penuh dengan senyum-senyum. Atau ada di sini lagi berbunga-bunga begitu. Ya, mari kita terus mengasihi Bapa kita. Karena Bapa kita akan mengarahkan kita untuk menemukan yang terbaik dari Bapa. Ketong sibuk mencocokkan diri, dia cocok ke sonde, lihat semua-semua, bisa tuh mencocokkan cocok ke sonde. Doa kawan-kawannya supaya kalian kalau memang diizinkan untuk menikah, pasti kalian dapat yang terbaik. Tapi harus taat dulu sama Bapa, biar Bapa kasih yang terbaik. Sempelu capek-capek cari, nanti datang dengan sendirinya. Karena apa? Kamu taat sama Bapa. Yang dibangun adalah ketaatan kamu sama Bapa dulu. Yang tambahan semua akan datang dengan sendirinya. Kalau kamu taat sama Bapa, apa yang kamu butuhkan Bapa sediakan buat kamu. Tanpa kamu ngomong, tanpa kamu kasih tahu sama Bapa. Bapa tahu apa yang dibutuhkan sama anak-anaknya. Karena mata Bapa tertuju sama kita yang berjuang untuk mengenal Bapa kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Cari Bapa terus. Cari wajahnya. Doa terus. Mau ada jawaban kek, belum kek, doa terus. Karena Bapa lagi lihat ketemu kesetiaan sampai mana. Jangan kalau langsung berdoa dapat jawaban begini, bilang dah Bapa bisu jalur lain lah gitu. Nanti sudah dapat kekecewaan apa begitu baru datang cari Bapa lah. Jadi Bapa latih kita, anak-anaknya untuk bergantung sama Bapa, percaya sama-sama, berjalan bersama dengan Bapa kita. Amin. Jadi teman-teman, kita dibentuk, kita dididik sama Bapa untuk rancangannya yang luar biasa. Jadi jangan merasa, Bapa nih kayaknya so peduli dengan beta begitu. Bapa nih kayaknya kesone ada untuk beta di saat beta susah.
Bapa ada teman-teman. Hanya kadang kotong sonde menyadari itu. Kalau kita ada dalam prosesnya Bapa kita, Bapa ada sama-sama dengan kita. Tapi bukan berarti teman-teman buat masalah, lalu gini, ini proses Bapa dalam hidup saya. Saudara bikin masalah, baru bilang ini proses Bapa. Kalau saudara bikin masalah, tanggung jawab. Ada konsekuensinya yang harus dilalui. Jadi Bapa tahu yang terbaik buat kita. Kalau kita terus taat sama Bapa kita. Kita terus bertekun dalam iman. Kita terus membuat hati kita terus berpaut sama Bapa. Jadi kalau kita datang ibadah, kita tidak terpengaruh oleh orang di luar sana bilang, ih lu ibadah terus. Lu ibadah terus, next surga bulat-bulat. Tapi lihat ketep motivasi hati. Beta mau datang ibadah. Beta mau kenal beta pembapa. Beta mau dekat dengan beta pembapa. Terserah orang mau ngomong apa. Beta mau dekat dengan beta pembapa. Itu dimulai dari diri teman-teman semua. Jadi Bapa melatih kita untuk lebih lagi mengenal Bapa kita dan hidup dalam rancangannya.